Realme baru saja meluncurkan Realme 10 Pro dan 10 Pro Plus untuk pasar China pada 17 November 2022. Kedua varian ini menjadi perangkat favorit dari series Realme 10 yang dirilis perusahaan awal bulan ini. Varian Pro memang dirancang dengan spesifikasi yang lebih tinggi dibanding model reguler. Sementara Realme 10 Pro Plus menjadi model teratas di antara keluarganya. Smartphone ini dibekali dengan chipset tangguh, RAM lebih besar hingga charging yang lebih cepat. Ponsel terbaru dari Realme ini juga sudah dipastikan masuk ke pasar Indonesia. Diindikasi dari munculnya perangkat di situs TKDN Kemenperin dengan nomor model RMX3686 yang disertifikasi pada 12 September 2022. Nilai TKDN yang didapatkan mencapai 36,19%, melebihi standar minimal 35%. Yang artinya ponsel ini akan segera mendarat ke pasar Indonesia dalam waktu dekat. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Pada sisi bodi fisik, Realme 10 Pro Plus hadir dengan desain yang berbeda dari HP Realme sebelumnya. Kualitas pada rangka bodi dari spek Realme 10 Pro Plus telah menggunakan material kaca. Bentuk bodi dari ponsel kelas menengah ini terbilang cukup menarik. Sekilas ponsel ini mirip seperti Huawei Honor dengan tata letak dua cincin kamera yang simpel namun elegan tersusun secara vertikal. Ponsel ini menampilkan panel melengkung dengan bezel minimal dan dagu tipis. Secara keseluruhan, struktur bodi ponsel ini sangat cantik, apalagi bodinya juga ramping dan ringan dengan ketebalan 7,8 mm dan berat sekitar 175 gram. Realme 10 Pro Plus menyajikan tampilan visual yang begitu jernih dengan kontras warna yang sangat baik berkat teknologi AMOLED 1 miliar warna yang mendukung ketajaman resolusi Full HD+. Tingkat kecerahan layarnya mencapai 800 nits, dilengkapi dengan sertifikat HDR10+. Layar ponsel ini juga sangat luas berdiagonal 6,7 inci yang membuatnya tampak begitu atraktif, dengan pergerakan layar yang begitu smooth dan responsif, karena refresh rate-nya yang tinggi 120 Hz. Tak lupa juga dibekali dengan pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Realme 10 Pro Plus membawa unit 3 kamera belakang dengan penawaran kamera utama yang beresolusi tinggi 108 megapiksel yang sudah support teknologi OIS. Dilengkapi kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Rangkaian kamera ini mampu menghasilkan gambar dengan tingkat detail yang baik dan terlihat realistis. Apalagi kamera utamanya sudah dibekali dengan kualitas daya perekam video 1080 pixel 120 fps hingga video 4K 30 fps. Menariknya lagi dilengkapi pula dengan fitur Zero Eye sebagai gimbal otomatis untuk menjaga kestabilan saat mengambil gambar ataupun merekam video. Realme 10 Pro Plus juga dilengkapi dengan kamera depan 16 megapiksel yang juga sangat mumpuni untuk aktivitas selfie pengguna. Dengan begalan kualitas perekaman video 1080 pixel 30 fps saja. Ponsel ini juga membawa kelengkapan fitur lainnya seperti Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, USB Type-C, USB OTG, dual speaker stereo Dolby Atmos, dan juga koneksi NFC, serta sensor sidik jari di bawah layar. Sementara lubang jack audio dan slot microSD sudah tak lagi tersedia pada ponsel ini. Pada bagian mesin, Realme 10 Pro Plus ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 1080 yang terintegrasi dengan modem 5G. Chipset ini diproses di atas fabrikasi 6 nanometer sehingga efisiensi dayanya sungguh dapat diandalkan. Selain itu, Dimensity 1080 juga dikemas dengan kombinasi 8 inti prosesor octa-core yang kencang. Kedelapan prosesor ini mencakup klaster high performance yang berisikan 2 unit Cortex A78 2,6 GHz. Tersedia juga klaster efisiensi daya yang terdiri atas 6 unit Cortex A55 2 GHz. Chip ini didukung oleh kartu pengolah grafis GPU Mali G68 MC4. Yang jelas, Dimensity 1080 5G menawarkan beberapa peningkatan penting, baik dari segi performa yang bagus, efisiensi daya yang lebih baik, serta fitur kamera yang telah ditingkatkan secara signifikan dibanding chipset pendahulunya.
Realme 10 Pro Plus nampaknya menawarkan kinerja yang sedikit lebih baik daripada Realme 9 Pro Plus. Daftar benchmark Antutu mengkonfirmasi bahwa smartphone ini mencetak skor lebih dari 500 ribuan poin. Sementara model sebelumnya berada di angka 490 ribuan poin. Jika dilihat lagi, aspek ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dengan selisih angka yang tidak terlalu jauh. Karena memang Realme Number Series umumnya dimaksudkan sebagai ponsel all-rounder di kelas menengah. Jadi meski performanya menjanjikan, namun sebenarnya Realme 10 Pro Plus bukan ditujukan sebagai ponsel khusus gaming. Untuk menunjang aktivitas multitasking, Realme 10 Pro Plus menawarkan varian RAM 8 dan 12 GB, serta storage yang luas 128 hingga 256 GB juga disematkan sebagai media penyimpanan yang lebih memadai. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 13 varian terbaru dengan antarmuka Realme UI 4.0. Untuk menopang keseluruhan performa, Realme 10 Pro Plus membawa kapasitas baterai besar 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 67 Watt, yang mampu mengisi daya baterai 50% dalam jangka waktu 17 menit. Ini juga merupakan peningkatan dibanding model sebelumnya dengan kapasitas 4500 mAh dengan pengisian daya 60 Watt. Realme 10 Pro Plus tersedia dalam 3 opsi warna, meliputi Sea Blue, Night Black, dan Starlight. Harga Realme 10 Pro Plus di China berada di kisaran 1.699 yuan hingga 2.299 yuan, atau sekitar 3,7 juta hingga 5 juta rupiah tergantung varian memori yang dibawa. Semoga harganya akan lebih murah saat masuk ke pasar Indonesia. Sementara terkait peluncurannya untuk pasar global khususnya Indonesia, sepertinya bakal menyusul setelah peluncuran Realme 10 Pro Series di China pada akhir tahun ini, atau paling lambat setidaknya pada awal tahun depan. Merek tersebut diperkirakan akan meluncurkan 3 model, yaitu Realme 10 5G, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro Plus. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi terbaru terkait Realme 10 Pro Plus hingga waktu peluncurannya nanti di pasar Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.